syukru lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di malam yang ke-24 daripada malam-malam di bulan Ramadan. Semoga di penghujung Ramadan ini Allah rasakan ke dalam diri kita kenikmatan-kenikmatan dalam ibadah kepada Allah, kenikmatan di dalam membaca Al-Quran, kenikmatan di dalam salat tarawih, kenikmatan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan di dalam bersedekah, kenikmatan di dalam infak. Semoga di penghujung daripada Ramadan ini Allah tambahkan kelezatan-kelezatan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Masih di dalam kajian kitab Matjar Rabih, keterangan seputar ganjaran membaca surah Al-Ikhlas. Pada pertemuan malam kemarin kita sudah menerangkan tentang fadilah Qul huwallahu ahad, di mana seseorang yang merupakan sariyah, yakni utusan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pasukan perangnya, dalam solatnya dia selalu membaca Al-Ikhlas. Maka Nabi suruh tanyakan apa alasan dia membaca Al-Ikhlas. Ya. Maka dia mengatakan, ya aku mencintainya. Maka kata Nabi, kabarkan kepada dia, karena kecintaannya dengan Al-Ikhlas, kabarkan bagi dia surga. Maka dalam redaksi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dalam redaksi yang lain, di mana ya, para sahabat Nabi ini meminta kepada orang yang tadinya kalau sholat baca Al-Ikhlas saja, minta supaya ganti surah lain. Ya, di Quran kan banyak surah lain, bukan Al-Ikhlas saja. Lantas dia menjawab orang ini ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau ini tidak mau memenuhi permintaan sahabat-sahabatmu yang lain? Nabi tanya, apa yang menyebabkan engkau tidak mau? Ya, selalu maunya baca Al-Ikhlas. Kata dia mengatakan, karena aku menyukainya, aku mencintainya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, cintamu padanya akan memasukkan engkau ke dalam surga. Alhamdulillah. Nah ini ya, cinta dengan sesuatu yang pendek ya, yang simpel padahal, tapi dapat memasukkan kita ke dalam surga. Nah ini Nabi SAW yang memudahkan bagi kita umatnya ini untuk masuk surga. Makanya Nabi katakan seluruh umatku ini masuk surga, kecuali yang nggak mau. Ya, kecuali yang tidak mau. Lantas sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi, siapa yang taat pada aku, ya mengikuti ajaranku, seperti mengamalkan ini suratul Ikhlas, ya. Maka siapa yang mengikutin aku dakhalal jannah. Yang tidak mau ngikutin aku, berarti dia tidak mau masuk surga. Namun mudah-mudahan kita ini ya, masuk bagian golongan orang-orang yang mau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya dia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ketika itu mendengar ada seseorang yang membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad berulang-ulang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar orang ini, ya, Nabi bersama Abi Hurairah dengar orang ini baca Al-Ikhlas berulang-ulang. Kata Nabi, wajabat. Abi Hurairah nanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Dia dapat. Wajabat sudah dia dapat. Dapat apa ya Rasulullah? Fasa'altuhu madza ya Rasulullah? Faqala al-jannah. Kata Nabi dapat surga. Nah, cuman baca Al-Ikhlas dapat surga. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Ya, ini hadisnya tingkatannya hasan sahih. Ya.
Jadi kalau ada orang yang ngenyek itu ngejek. Masa baca ikhlas saja? Macam nggak ada surah lain di Quran. Nah, tergantung yang baca. Kenapa dia baca itu aja? Kalau tadi dasarnya kecintaan, kesukaan dia pada Al-Ikhlas, pemahaman dia akan makna-makna yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas, kelezatan dia ketika mengucapkan Qul huwallahu ahad, dia nikmat dengan itu, maka dia mendapatkan surga. Nah, ini berusahalah kita ya untuk memahami makna-makna yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas. Hadis yang terakhir pada fasal ini dari Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang tersambung kepada Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man qara'a kulla yaumin mi'ata marrah." Siapa orang yang membaca 100 kali apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, muhya anhu dunubu 50 sanah. Akan dihapuskan daripada orang tersebut dosa-dosanya sebanyak selama 50 tahun. Jadi dosanya 50 tahun dihapuskan oleh Allah. Tentunya dosa-dosa kecil. Illa ayyakuna alaihi dainun. Yang tidak dihapus itu hutang. Nah, kecuali hutang. Nggak bisa. Ya, jadi hutang itu mesti dibayar. Tidak ada ceritanya baca Al-Ikhlas mau 1000 kali ente baca, udah hilang hutang. Dosa bisa hilang, tapi hutang nggak bisa hilang. Ya, nah ini berat urusan hutang piutang ini urusan yang berat. Maka jangan anggap remeh